Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan PayTrend dimanapun berada. Saya Aris Sutiono, pembimbing dan mentor bisnis PayTrend Anda. Hari ini saya akan berbagi tips tentang beberapa hal yang harus kawan-kawan perhatikan untuk bisa sukses di bisnis PayTrend. Hal pertama yang harus kawan-kawan perhatikan adalah kenali produknya. Ini menjadi hal dasar. Jadi ibarat orang kita mau jualan, pahami dulu produk yang kita jual, baru kita bisa meyakinkan orang tentang produk yang kita jual tadi. Ilustrasi yang sangat sederhana, akan sulit kita meyakinkan orang tentang suatu sate katakanlah kalau kita sendiri belum pernah makan sate itu. Kita baru bisa bilang kalau sate ini enak kalau kita pernah makan sate itu, betul? Maka pakai dulu aplikasinya, pahami dulu, kenali dulu aplikasinya, bagaimana cara login, bagaimana cara download, bagaimana cara transaksi, bagaimana cara top up dan lain-lain. Nah, pelajari semua seluruh produknya, baru nanti kita bisa cerita kepada orang lain tentang produk yang kita tawarkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenali perusahaannya. Ini penting, ya, apalagi untuk kawan-kawan yang berjalan di bisnis network atau multi level. Karena banyak perusahaan multi level yang kita tidak tahu bagaimana kantornya, siapa yang punya, bagaimana endingnya nanti dan sebagainya. Ini penting sekali. Dan di PayTrend kita sudah mengenal siapa pemiliknya, kemudian di mana perusahaannya, legalitasnya juga sudah jelas. Kita sudah mendapatkan izin dari BI, dari OJK, kemudian juga SIUP, kemudian juga dari APRI, kemudian juga dari MUI, sehingga secara perusahaan legalnya sudah jelas dan sangat membantu kita untuk aman dalam berbisnis. Yang berikutnya adalah kenali sistemnya. Di dalam bisnis multi level akan selalu ada dua hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah produknya, yang kedua adalah sistemnya. Kalau kita hanya mengenal produknya, kita tidak kenal sistemnya, kita juga tidak akan pernah bisa mendapatkan bagaimana kita memaksimalkan income. Nah, sistem ini yang kemudian banyak dicari orang, bagaimana agar kemudian membuat kita bisa menjadi lebih semangat, kita memiliki impian dalam bisnis ini. Sistem ini yang kemudian bisa kita sampaikan kepada mitra-mitra kita bagaimana untuk bisa bergerak. Di sini akan dipelajari tentang bagaimana cara kita mendapatkan komisi pasangan, bagaimana cara kita mendapatkan komisi mentoring dan lain-lain. Ini penting. Bagaimana caranya? Silakan bisa buka di virtual office maupun di trainee.co.id. Di situ ada materi tentang marketing plan. Pelajari di situ, kemudian juga konsultasi dengan sponsornya, sehingga ini penting. Ya, konsultasi dengan mentornya. Namanya saja juga mentor, ya. Jadi berhak untuk mementori setiap mitra-mitra yang dia mentori. Yang berikutnya adalah jadilah pengguna. Kenapa? Karena aplikasinya selalu penambahan fitur. Ya, sehingga kalau kita tidak pernah menggunakan aplikasinya akan sulit untuk kita bisa mengenal produknya. Maka hal yang keempat yang harus kita miliki adalah kita harus jadi pengguna dari aplikasi itu sendiri. Ya, selain kita lebih yakin, kita juga mengenal tentang produk yang kekinian. Kenapa? Karena aplikasinya selalu bertambah fiturnya. Sehingga kalau kita tidak menjadi pengguna akan sulit kita mengenal lebih detail produk yang kita jual. Yang berikutnya adalah miliki impian. Kita tidak akan pernah pergi kemana-mana kalau kita tidak memiliki impian. Bagaimana caranya kita memiliki impian? Kalau kita sudah tahu marketing plan-nya. Karena kalau kita tidak tahu marketing plan-nya, mohon maaf, orang hanya mengenal PayTrend jualan pulsa. Ini kesalahan yang sangat besar sekali. Maka kemudian pahami marketing plan-nya. Nah, dari situlah kita bisa tahu akan menjadi seperti apa kita nanti. Miliki impian yang sangat jelas. Beda loh ya, impian sama keinginan. Kalau keinginan tuh hanya sekedar yang kita pengen dapat aja gitu. Tapi kalau impian itu sesuatu hal yang betul-betul kita pengen wujudkan dan kita ikhlas rela berkorban apapun untuk mewujudkan impian itu. Oke, memiliki impian. Apa impian kita? Oh, saya ingin menghajikan orang tua, saya ingin mengumrohkan keluarga, saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil. Nah, harus memiliki impian itu. Kemudian baru nanti kita bisa downgrade. Bagaimana caranya saya bisa mewujudkan impian ini dengan marketing plan ini? Oke, maka ini menjadi hal yang penting untuk kita miliki. Yang berikutnya adalah jadilah networker yang baik. Salah satunya apa menjadi networker yang baik adalah selalu merasa bahwa ini bisnis kita sendiri. Jadi bukan kemudian kita tidak pede. Jadi apa? Pede saja dengan produk yang kita tawarkan. Jadi enggak, ini bisnis kita. Sukses atau tidak tergantung kita sendiri, betul? Jadi maka kemudian harus punya sense ini, harus punya rasa bahwa kita memiliki perusahaan ini. Kemudian yang berikutnya adalah punya skill promosi. Oke? Jadi sudah lazim bahwa network itu sebetulnya adalah bagaimana merubah mindset orang untuk bisa mengenal produk kita dengan cara yang baik, karena memang produknya baik. Oke? Banyak hal yang bisa kita pakai di sini. Nah, nanti bisa ikuti di pelatihan-pelatihan yang akan kita adakan beberapa waktu ke depan. Ada pelatihan di banyak tim juga sudah memiliki pelatihan-pelatihan ini. Nah, cara memilih pelatihan yang betul adalah
pelatihnya itu betul-betul sudah terbukti. Yang kedua apa? Sudah ada hasilnya. Ya, ambil contoh yang sangat sekarang suka bingung, ada pelatihan namanya cara menjadi star leader dalam 1 bulan, tapi yang ngajari sudah 2 bulan belum star leader. Ini kan kacau balau. Maka pastikan bahwa kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah terbukti ada hasilnya, dan mentornya adalah orang-orang pelaku dari bisnis yang kita jalankan. Kenapa? Karena kalau kita punya ikuti pelatihan-pelatihan yang gratis, mohon maaf, biasanya kita yang dijadikan keuntungan dari mereka. Oke, jadi datangi pelatihan-pelatihan yang sudah kita siapkan di tim-tim kita masing-masing. Di PC kita ada pelatihan MOT di tahun ini, kemudian juga nanti ada leaders moment, kemudian ada public speaking dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan yang memang betul-betul sudah bisa kita aplikasikan dalam bisnis ini. Kemudian yang berikutnya adalah aktif di event-event. Bisnis network itu salah satu caranya adalah untuk bisa berhasil adalah selalu menjaga semangat. Oke, bagaimana cara kita menjaga semangat? Salah satunya adalah datang di event. Dengan kita datang di satu seminar, dengan kita datang di satu PT, kita datang di satu vision day misalkan, atau di pelatihan-pelatihan atau seminar yang lain, kita akan ketemu dengan orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah terlebih dahulu sukses di bisnis ini, yang mau tidak mau kemudian akan memotivasi kita, akan menginspirasi kita untuk bisa mewujudkan impian tadi kita di depan. Maka ini penting, datanglah di event. Jangan pernah bilang bahwa tiketnya mahal, tinggal nanti seberapa mahal impiannya. Kalau kita impiannya harganya misalkan 2 miliar, beli tiket pelatihan hanya 200.000, kita bilang mahal, akan repot sekali nanti, susah sekali. Impian kita 2 miliar, masa suruh bayar 200.000 untuk bayar pelatihan katanya mahal, kan tidak matching. Oke? Yang berikutnya adalah duplikasi. Ini sangat penting. Banyak orang bilang bahwa nafas dari bisnis network itu adalah duplikasi. Ya memang betul, karena tanpa duplikasi kita akan terus capek closing, Pak. Betul? Kalau tanpa ada duplikasi, masih kita mau closing terus, masa umur berapa kita closing? Maka kemudian yang paling penting adalah duplikasi. Jadi apa itu duplikasi sebetulnya? Duplikasi adalah bagaimana caranya pola pikir, mindset, action yang kita miliki itu bisa diduplikasi, bisa diikuti oleh mitra-mitra yang lain. Nah, banyak yang salah bahwa duplikasi itu hanya sekedar ngikutin gaya bajunya, hanya ngikuti gaya potongan rambutnya misalkan. Salah besar. Duplikasi itu adalah bagaimana kita tahu mindset atau pola pikir seorang leader yang kita tiru, yang ingin kita duplikasi. Bagaimana cara paling efektif adalah datengin orangnya, ketemu, ngobrol. Jadi kalau cuma datang, kemudian salaman, kemudian foto selfie cepret gitu, itu tidak akan berefek duplikasi kepada kita. Tapi dengan kita ngobrol, kita jadi tahu, wah ternyata begini ya dia ngeliat leader gitu. Jadi ini penting. Oke, yang berikutnya adalah paket. Jangan pernah berharap kita akan memiliki mitra yang memiliki paket signature kalau kita sendiri paketnya masih basic. Ini akan diduplikasi nanti. Oke, maka kemudian ini penting. Yang berikutnya adalah, ini yang perlu dipahami, mitra itu adalah aset. Oke. Adalah kesalahan besar ketika kita sudah dapat satu mitra, kemudian mitra itu diajari cara transaksi, habis itu ditinggal pergi. Pahamilah bahwa mitra itu adalah aset kita. Kenapa? Karena dari mereka itu recen yang 20 perak, 50 perak itu masuk ke rekening kita. Maka apa? Jaga aset kita, mitra-mitra itu kita jaga. Bagaimana caranya bisa mereka tetap semangat, bagaimana caranya mereka bisa tetap bertransaksi dan lain-lain. Ini yang harus kita jaga. Kenapa? Karena kita memahami bahwa mitra itu adalah aset. Yang berikutnya adalah kita bisa memanfaatkan media sosial untuk membuat manajemen kontak. Ya, nanti kita pelajari di pelatihan-pelatihan berikutnya. Kemudian juga perlu mapping. Nah, mapping ini hasil dari manajemen kontak. Kalau kita sudah punya manajemen kontak yang bagus di HP kita, maka akan mudah untuk kita bisa mapping, kita bisa tahu pasukan kita dari mana, berapa, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah jadilah leader, bukan calon. Leader itu artinya apa? Ketika ada satu pelatihan, ada satu event, kita datang dan ngajak mitra. Bukan kita hanya nyuruh mitra kita datang, tapi kita sendiri nggak datang. Ini calon namanya. Oke, jadi jadilah leader yang baik. Yang berikutnya adalah fokus dengan bisnis. Nah, ini sudah lazim bahwa Allah itu selalu memastikan bahwa kita sukses itu karena kita serius. Jadi biasanya Allah itu memastikannya adalah dengan cara memberikan kita hal-hal yang membuat kita menjadi tidak fokus. Ya, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang sudah teruji sebetulnya. Sudah teruji bahwa dia betul-betul fokus. Orang-orang yang ngotot untuk bisa sampai sukses gitu. Maka fokuslah dengan bisnis, jangan terlena dengan hal-hal lain. Tujuan kita adalah pada impian kita lewat marketing plan ini. Jadi bukan dengan misalkan mohon maaf, kadang ada yang sudah asik ngadain event, dia asik ngadain event, dia lupa dengan jaringannya, dia lupa dengan asetnya, dia lupa dengan mitra-mitranya. Dia sudah asik dengan jualan merchandise gitu. Wah, ini akan repot sekali.
Makanya kemudian saya juga tidak pernah menyarankan kawan-kawan untuk jualan di grup. Ya kenapa? Karena nanti akan berefek ke sini, Pak. Kawan-kawan nanti tidak fokus lagi pada impiannya. Dia fokusnya nanti jadi malah jualan merchant, jadi malah jualan web dan lain-lain gitu. Kita sendiri sudah menyiapkan dan saya tidak fokus di situ. Saya tidak fokus jualan web, saya tidak fokus jualan landing page, saya tidak fokus jualan video tutorial. Ya, itu hanya menjembatani kawan-kawan agar tidak kemana-mana nanti. Kenapa? Karena kalau ngambilnya kemana-mana, bisa jadi di sana nanti banyak sekali membuat kita tidak fokus di bisnis ini. Oke, yang berikutnya adalah berkumpul dengan leader-leader yang sudah sukses. Ini penting. Ya, ketika kita ketemu dengan leader yang sudah sukses, kita akan merasa bahwa sukses itu dekat dengan kita. Betul? Maka kemudian penting untuk kita bisa ketemu dengan ini orang-orang yang sudah sukses. Bahkan ada seorang yang menyampaikan sangat wise sekali bahwa 5 sahabat terdekat kita akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ke depan. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, coba saja ente cari 5 sahabat terdekat ente. Tanyain berapa gajinya, pasti tidak pernah jauh dengan kita. Artinya apa? Kalau kita teman-teman kita siapa ya itu akan berpengaruh dengan kita. Makanya Pak, deketilah leader-leader yang sudah sukses. Pola pikir kita akan sama, cara berpikir kita akan sama, ikut-ikutan sukses juga nanti lama-lama. Oke. Yang berikutnya adalah harus berani buat event. Seorang leader adalah yang menciptakan event, bukan mengikuti event. Ya, jadi misalnya Pak, tempat saya nggak ada SPT Pak, tempatnya jauh Pak. Ya ada yang sendiri. Saya belum jadi pembicara Pak, latihan. Oke, saya pun dulu tidak bisa berbicara, saya pun dulu tidak bisa presentasi, tapi karena kepaksa, kepepet, maka kemudian jadi seperti hari ini. Oke, teruslah berlatih, harus berani buat event. Yang berikutnya adalah jadi pribadi yang pembelajar, belajar dari siapa saja, ketemu leader siapa saja belajar, bukan mengikutinya, tapi belajar. Oke, saya ketemu dengan banyak leader, saya ketemu dengan Pak Muti Hananto, saya ketemu dengan Mas Wawan, dengan Mas Daud, dengan Mas Nurholis, dengan Mas Rizky, dengan Mas Saiful, saya belajar dari mereka. Mereka mitra Bapak, ya nggak apa-apa, mereka mitra saya, tapi secara keilmuan mungkin berbeda. Maka jadilah pribadi pembelajar yang itu akan membuat bisnis kita menjadi terus berjalan. Yang berikutnya adalah investasi. Jangan pernah lupa. Ya kenapa? Karena dalam bisnis ini penting. Salah satu yang membuat orang tertarik adalah ketika kita bisa melihat mitra kita sudah sukses. Maka kemudian investasi ini penting. Investasi tidak harus misalkan beli mobil, beli rumah, atau beli tanah, bukan. Tapi kita mainkan investasi dari bisnis yang paling kecil saja. Banyak yang salah, ambil paling simpel. Komisi pertama kita pakai buat apa? Nah, ini perlu kita investasikan di awal. Oke? Saya masih ingat dulu ketika komisi pertama saya itu dulu itu saya pakai buat casing, beli casing. Kenapa? Itu penting, Pak. Karena HP saya itu dulu jadul. Jadi biar pakai casing kelihatannya tampilannya keren. Kan orang lihatnya begini, ini katanya bisnisnya online, pakainya HP, HP-nya masih jadul gitu. Makanya saya pakai cover. Nah, itu investasi. Kemudian sudah semakin besar, saya ganti HP. Dari mana hasil komisi? Kemudian sudah mampu bisa beli rumah, bisa beli mobil, dan misalkan belinya cash, jangan beli kredit. Oke, saya nggak pernah mengharapkan kredit. Oke, riba lagi nanti jatuhnya. Oke, ini beberapa hal yang kawan-kawan bisa ikuti nanti. Semoga bisa membantu kawan-kawan untuk bisa mencapai sukses menggunakan pola-pola ini. Lebih detailnya nanti akan kita ketemu, akan saya sharing lebih detail di acara pelatihan-pelatihan yang saya adakan insya Allah dimulai bulan Februari tanggal 24. Saya akan ada di MOT Makassar. Kemudian di sana akan ada Mas Aldino, beliau sudah jago Instagram, dan saya akan bawa beliau ke sana untuk bisa belajar bersama. Dan dari pengalaman yang sudah berjalan 2 kali Mas Aldino mengadakan event pelatihan sejenis di Depok dan di Bekasi. Tidak lebih dari 3 hari mitranya semuanya sudah bisa closing. Oke, maka pastikan kawan-kawan bisa hadir di pelatihan MOT karena banyak ilmu di situ. Tidak hanya ilmu bagaimana promosi, bagaimana closing, tapi juga bagaimana menjalankan bisnis duplikasi. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.